Mari Pak. Daerah mana Ibu? Dari Demak. Oh Demak. Iya. Oh iya. Oh. Dengan Bapak ya? Iya. Oh iya. Ini Bapak yang dari perwakilan Demak bukan? Oh enggak. Oh enggak. Saya dari Bandung. Oh dari Bandung. Waktu ke Nusa Dua datang nggak Bu? Enggak, ini baru juga? pertama kali. Oh iya. Dari rumah sakit Dinkes atau? Dari UMKM. Oh UMKM. Iya. Iya acaranya di sana. Iya Pak. Di atas. Ini nunggu teman. Iya. Pagi. Acaranya di sana. Hari ini kita mau ikut pemaparan halal di Hotel Grand. Hah? Di situ? Di? Oh iya. Rame. Kita absen dulu ya. Ini siapa ya? Ketemu Pak Is di sini. Ini rekam dua Ibu. Ini ya. Bu, ini sudah ya Bu. Ini Mas rekam dua ini sama ini ya? Nggih. Surat biodata sampun. Tidak sebel. Mana? Depannya. Depan harap. Sini Mas Pak, ngarep palanya Pak. Kan di. Pak, ini aja. Ini ada namanya enggak? Oh, ada namanya. Di. Sini Mas. Ini enggak ada namanya. Hari ini kita mau ikutan di rapat koordinasi publik hearing dan temu konsultasi pendampingan PPDA di Semarang. Tapi beda kelompok Pak. Karena kelompok air berarti air semua itu 1000. Kalau dibikin stripping itu kan enggak suka. Inventarisir problem-problem penyelenggaraan sertifikat halal di lapangan. Yang ketiga, untuk membangun sinergitas dengan segenap stakeholder dalam rangka akselerasi pengurusan sertifikat halal. Dan berikutnya, untuk mendorong terbangunnya ekosistem halal di Jawa Tengah melalui percepatan proses sertifikasi halal. Bapak Wakil Gubernur yang kami hormati, Bapak Ibu yang kami hormati, dasar penyelenggaraan kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Akil Irham MSI kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam ala ila nabiyyi rahmat. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami taklimi Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Kiai Haji Yasin Aimun Jubair, yang mewakili Bapak Gubernur, Bapak Kanwil Kementerian Agama, Bapak Sekda Provinsi, para kepala dinas, asisten pemerintah, Keska, para ormas keagamaan Islam, NU Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia, yang kami hormati juga pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri se-Jawa Tengah, perguruan tinggi negeri dan swasta yang hadir, dari kalangan pesantren, lembaga pendidikan Islam, baik yang hadir secara luring maupun secara daring. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita berkesempatan untuk bersilaturahim di forum yang sangat mulia ini untuk menyusun satu rencana strategis di Jawa Tengah untuk menciptakan, memperkuat, memperluas ekosistem halal yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari cita-cita kita bersama mewujudkan ekosistem halal Indonesia. Seperti kita tahu bahwa 1,8 miliar jumlah penduduk Muslim dunia, Indonesia adalah terbesar. Di Indonesia mayoritas dan di dunia juga mayoritas. Tapi ironinya, sebagai bangsa yang mayoritas Muslim, dalam kompetisi persaingan produk halal di dunia, kita masih kalah dengan negara-negara yang minoritas Muslim, bahkan yang bukan negara Islam. Kita bisa ambil contoh misalnya dari produk makanan minuman. Kita berada pada posisi nomor 4, kalah dengan Malaysia nomor 1, Singapura yang negara kecil nomor 2, Uni Emirat Arab nomor 3, baru kita nomor 4. Padahal kalau kita keliling seluruh Indonesia, termasuk ke Jawa Tengah, sebagai tamu atau sebagai wisatawan pasti diajak untuk wisata kuliner. Makan makanannya banyak, jenis variasinya bermacam-macam dan enak-enak semua. Bahkan kalau mau pulang dibawakan oleh-oleh dengan berbagai macam hasil produk UMKM yang ada. Namun mengapa produk makanan halal itu kita masih kalah dengan Singapura dan Malaysia sebagai negara tetangga kita yang minoritas di jumlah masyarakat Muslim? Dan ini adalah tantangan yang cukup tragis sebenarnya buat kita semua. Oleh karena itu, kami BPJPH ingin melakukan sinergi dan kolaborasi bersama bapak-bapak, ibu-ibu semua se-Jawa Tengah pada kali ini. Karena sebelumnya kami sudah berkeliling di 8 provinsi, Gus, bersama Bapak Gubernur,
wakil gubernur, wakil wali kota, bahkan pimpinan DPRD ikut berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran fasilitasi sertifikasi halal untuk UMK. Karena UMK ini di dalam proses sertifikasi halalnya perlu didampingi. Bukan hanya didampingi, juga perlu ada tindakan afirmatif dari pemerintah berupa keberpihakan kita untuk menggratiskan kepada UMK yang biayanya ditanggung oleh pemerintah. Termasuk BPJPH tahun ini mengalokasikan 25.000 program sertifikat halal gratis untuk UMK melalui mekanisme pernyataan mandiri. 25.000 ini bagian dari 500.000 yang dialokasikan BPJPH untuk mengejar 10 juta produk yang tersertifikasi halal tahun ini. Untuk mengejar 10 juta itu tentu kami berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat, dan alhamdulillah sudah mendapatkan persetujuan, komitmen anggaran dan komitmen untuk melakukan fasilitasi. Begitu juga kami berkeliling ke seluruh Indonesia untuk mengajak kita bersama-sama mengalokasikan anggaran juga kepada fasilitasi sertifikasi halal UMK di seluruh kabupaten kota, khususnya pada hari ini untuk Jawa Tengah. Target kita proporsional, dari 10 juta itu 60% kita konsentrasi di Jawa dan 40% kita konsentrasi di luar Jawa. 6 provinsi di Jawa kita alokasikan 6 juta, selebihnya 4 juta kita sebar ke seluruh Indonesia. Nah, pertemuan kali ini adalah kita ingin membahas secara teknis. Nanti ada sesi kita akan membahas setelah ini. Nanti kita akan mengkonfirmasi data-data yang ada di pusat, di Kemenkop UKM yang mungkin belum update. Bila kita bandingkan data provinsi, tentu sudah ada pergerakan data yang signifikan. Ini perlu kita sinkronisasi dan harmonisasi. Kemudian sebaran titik-titik di kabupaten kotanya seberapa. Dari situ kita bisa membuat proporsi, rasio, kira-kira kita akan mengambil target berapa dari data yang ada. Itu saya kira pertemuan kita yang cukup penting ini. Diharapkan kita semua bisa mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Karena dibatasi oleh waktu, saya kira nanti kita bisa bicara lebih banyak di diskusi. Saya akhiri saja sambutan ini. Mohon kiranya Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah berkenan untuk membuka acara rapat koordinasi dan publik hari ini. Semoga dengan dibukanya acara ini nanti akan membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Terima kasih. Allahumma biqillah wa biqalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan bersama penayangan video testimoni oleh UMKM yang telah mendapatkan sertifikat halal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimalia, pelaku usaha dari produsen Hebat Semarang. Adanya fasilitas halal ini dari Kementerian Kabupaten Semarang sangat membantu saya, yang mana bahan baku saya setelah
rempah yang umum dikonsumsi oleh semua orang, namun dengan adanya fasilitas halal, saya jadi tahu bahan-bahan produksi saya yang harus tepat digunakan seperti gula batu harus betul halal, tidak boleh ada hewan peliharaan, dan masih banyak hal yang saya peroleh dari fasilitas halal ini untuk meningkatkan kualitas produksi saya. Hal ini berikutnya teman Kabupaten Semarang dalam melayani proses halal ini dari pendampingan, kemudian dari pembinaan di Kementerian Provinsi, kemudian sampai saya mendapatkan sertifikat halal ini sangat dijamin dengan baik. Tidak ada pungutan biaya sama sekali. 0 rupiah saya tidak mengeluarkan uang sama sekali. Dan untuk Kementerian Kabupaten Semarang, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan ini. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama keynote speech oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah sekaligus pembuka acara secara resmi. Yang terhormat Bapak Haji Tadsyasin Mainun, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma hawla wa quwwata illa billah. Yang sama-sama kita muliakan, kita tampilkan para kiai, wabil khusus beliau Kiai Haji Ahmad Tarodi selaku Ketua Basnas Provinsi Jawa Tengah, juga sekaligus Ketua MUI kami Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya yang hadir, mulai dari kabupaten kota juga hadir, para ketua MUI, ketua Basnas Jawa Tengah yang secara dari kami hormati, yang sama-sama kita banggakan, kita hormati Kepala BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Muhammad Akhirul Ilham, yang tadi sudah memaparkan kepada kita bahwa pentingnya ekonomi untuk pemulihan ekonomi di sektor jaminan halal ketika memang para wisatawan khususnya ketika berkunjung di sebuah daerah. Juga yang kami hormati Kepala Kanwil Kemenang Provinsi Jawa Tengah Bapak Haji Mustahil, terima kasih beserta jajarannya yang tentu ini menjadi panitia untuk keselenggaranya kali ini, yang menjadi galungnya acara kali ini, yang menurut saya, menurut hemat kami, ini acara yang sangat penting, yang sangat luar biasa untuk kita jadikan pedoman di setiap daerah kita, di setiap lembaga kita yang ada di Jawa Tengah khususnya. Dan ini tentu bukan hanya Jawa Tengah yang memerlukan acara-acara seperti ini. Kami hormati juga para bupati, wali kota yang hadir pada kesempatan kali ini, maksud Bapak Ibu, atau yang mewakili dari beberapa kabupaten kota yang saat ini juga ini penting karena ini bukan di sektor Kementerian Agama saja, tetapi ini adalah juga kewajiban kita sebagai pimpinan daerah untuk memfasilitasi apa-apa saja yang ada di kabupaten kota kita. Tadi ada kita melihat video terkait perizinan sertifikat halal atau permintaan sertifikat halal. Beliau kalau nggak salah tadi ada menyampaikan salah satunya adalah menjadi catatan saya tidak ada unsur hewaninya. Karena di situ artinya apa? Kalau ada unsur hewaninya harus kembali ke hulunya. Hulunya itu juga harus dilihat. Nah ini juga banyak yang menjadi kewenangan dari kabupaten kota. Juga yang tidak kalah saya hormati para OPD, baik itu dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dari Dinas DDRTSD, ada Dinas Koperasi, ada Kesra, ada yang lain. Kesehatan, ini juga penting.
Karena bagaimanapun juga ketika kita bicara halal itu pasti dari sisi kesehatan juga harus ada di situ. Tidak mungkin kalau kita bisa mendapatkan sertifikat halal kalau tidak dijamin kesehatannya. Juga para kepala OPD, kepala dinas yang ada di kabupaten kota yang saat ini mengikuti secara daring. Para stakeholder yang hadir, para pelaku usaha, pelaku UKM, terima kasih atas partisipasi panjenengan. Tidak kalah penting juga lembaga-lembaga organisasi sosial maupun keagamaan, dari Nahdlatul Ulama mungkin, dari Muhammadiyah atau yang lainnya. Tadi disebutkan juga dari UIN, dari UNSIK. Ketika saya melihat dari UNSIK juga ternyata salah satu nama anggota dari UIN ada Bapak Slamet Junaidi yang saat ini juga kebetulan kita tugasi di organisasi kami, Pak. Saya juga membimbing di sini, saya terjun di sini dengan melalui Santri Gaya Nusantara di anggota kita untuk mendorong bagaimana terbitnya usaha-usaha UMKM yang ada di bawah mendapatkan sertifikat halal. Dan saat ini juga sudah muncul, saya ingin laporan juga kepala BPJPH Kementerian Agama bahwa dengan itu akhirnya saat ini ada minimal 2 RPH yang didorong untuk mendapatkan jaminan sertifikat halal. Ada di Kabupaten Klaten dan ada di Kabupaten Magelang. Yang saat ini kita dorong, ya, di Kabupaten Klaten kita kerjasama dengan pondok pesantren, yang di Kabupaten Magelang itu juga pengelolanya pondok pesantren yang saat ini juga diampu oleh BI Jawa Tengah. Jadi kita buktikan di BI Jawa Tengah juga, sehingga itu juga nanti dari hulunya sampai ke hilir, insya Allah itu akan dijamin. Maka di situ saya ucapkan terima kasih kepada MUI yang selama ini sudah bekerja sama baik dengan kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama sebelum pindah ke Kementerian Agama. Pengurusan sertifikat halal kami lewat beberapa dinas termasuk UEMA yang menangani KM yang setiap tahunnya kami izinkan sertifikatnya atau kita memintakan sertifikat halal setiap tahun 500 ya, 500 UKM yang kita dorong. Dan ini perlu saya sampaikan, Pak, karena apa? Laporannya UEMA 500 di tahun 2020-2021 agak terlambat untuk urusan sertifikat halalnya. Mohon maaf. Ini perlu saya sampaikan karena ternyata setelah saya tanya ke Pak Musain di Kanwil Kementerian Agama belum ada yang spesifik mengurus sertifikat halal, masih ditangani di DT. Nah, ini juga perlu kita dorong untuk perbaikan-perbaikan untuk bagaimana percepatan, karena tadi di sini akselerasi 10 juta. 10 juta itu butuh tenaga yang ahli, butuh kerja semangat, kerja keras untuk bagaimana dalam 1 tahun 10 juta sertifikat halal itu terbit di seluruh Indonesia. Ya kira-kira kalau Jawa Tengah dikasih 1 juta lebih, kita siap insya Allah. Hadir serta kita para bupati, wali kota yang tentu beliau-beliau ini juga intern dan aware terhadap permasalahan sertifikat halal. Apalagi kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sejak tahun 2018 kami sudah mendapatkan penghargaan 2 kali terkait wisata halal. Nah, kali ini mendapatkan sertifikat halal tentu kami masih menjadi angan-angan kami. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan para wisatawan, baik itu wisatawan dalam negeri maupun wisatawan mancanegeri dari luar. Itu mereka bertanya-tanya kepada kami. Kebetulan mungkin wakil gubernur presentasi dari religius, sehingga banyak ditanya, Gus, saya sering datang ke Jawa Tengah untuk berwisata, tapi kami belum menemukan tempat representasi untuk berwisata yang halal. Nah, ini menjadi pemacu kami, sehingga beberapa tahun terakhir ini kami galakkan untuk bagaimana kita urus dari hulu sampai ke hilir. Apalagi disampaikan bahwa penduduk Muslim di Indonesia itu tertinggi dari
dari dunia maupun dari warga Indonesia sendiri. Itu nominalnya kalau kita untuk tarik ke wisata Palas dan apalagi di kita itu kan paling senang untuk present. Bahasa Arab itu ini jalan isi waktu, dan ini biasanya juga yang paling diminati pertama adalah tempat untuk berselfie, yang kedua oleh-oleh. Bawa apa dari daerah tersebut yang bisa kita kasih kepada keluarga kita. Dan ini kalau di bidang wisata oleh-oleh, kami juga sudah menghimbau kepada kawan-kawan pelaku UKM untuk bagaimana produknya itu ada installing, masuk produknya itu klinik, produk-produk klinik itu paling tidak bisa diceritakan kisahnya kenapa jadi produk andalan. Mungkin saya bikin video ini untuk membuat peluang usaha atau peluang pekerjaan di sekitar kami, dan rasanya seperti ini yang kita tonjolkan, sehingga kami harus berkomitmen dulu selain nanti sampai ke sertifikat halal bahwa produk yang ada di Indonesia ini hampir sama ya. Di sana ada rengginannya banyak, tapi kalau rengginan itu nanti diceritakan bahwa rengginan saya lebih menonjol kerasan asinnya, rengginan saya lebih menonjol kerasan terasinya, rengginan saya lebih menonjol kerasan bawangnya. Nanti juga bawang gorengnya dari Kabupaten Brebes bisa laku banyak. Artinya itu belum semua. Akhirnya orang akan coba satu persatu. Artinya apa? Kita tunggu bersama, tidak menjadi pesaing bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu perlu adanya beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah bagaimana mendapatkan sertifikat halal. Dan insya Allah nanti akan dijelaskan metodenya, caranya. Mulai dari pertama bagaimana, dan ini tidak mungkin Pak kalau bahannya itu tidak halal. Dan kita tahu bahwa banyak juga produk-produk dari olahan-olahan yang ada di daerah itu masih memakai bahan baku ayam, bahan baku kambing. Ini nanti juga akan ditanyakan, kambingnya dari RPH mana, ayamnya dari RPH mana. Kalau di sebuah daerah itu tidak ada RPH atau RPH yang halal, bagaimana bisa keluar sertifikat halal dari bahan baku itu? Maka di sini saya anggap kenapa acara ini penting, ternyata dihadiri 35 kabupaten kota, pimpinannya hadir, OBD-nya yang terkait hadir. Saya benar-benar semangat untuk hadir di acara ini, karena nanti saya bisa langsung instruksikan juga kepada para bupati wali kota bahwa RPH di kabupaten kota itu ditertibkan, karena ternyata di RPH itu juga ada aturan yang diwajibkan untuk semua RPH atau RPA untuk mendapatkan NKV. Itu amanat undang-undang. Kalau untuk mendapatkan sertifikat halal RKV-nya sendiri belum tertata dengan baik, nggak mungkin bisa mendapatkan sertifikat halal di bidang rumah penyembelihan hewan. Dan lebaran kemarin, Idul Adha, saya banyak datang ke RPH, ternyata masih banyak RPH yang belum mendapatkan NKV. Setelah saya tanyakan ke dinas peternakan kami juga, ternyata di Jawa Tengah juga masih segini yang ada RPH yang mendapatkan NKV. Ini mohon kepada para bupati wali kota untuk mendata RPH yang ada di Kabupaten Panjenengan semua yang belum mendapatkan NKV-nya berapa, karena itu menjadi amanat undang-undang dan itu menjadi salah satu poin penting untuk mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH. Di sini saya berharap mulai dari hulu sampai ke hilir benar-benar diperhatikan betul. Produk halal ini nanti juga ada unsur yang lainnya, ada kosmetik yang saat ini juga perlu peningkatannya banyak. Ada juga produk-produk yang lainnya. Di Jawa Tengah ini menjadi
penopang salah satu pemulihan ekonomi. Para pelaku UKM inilah yang penopang terkuat saat ini di Jawa Tengah untuk pemulihan ekonomi. Kami senang Bapak Presiden sudah mengumumkan untuk tahun kali ini Lebaran mudik boleh, walaupun ada beberapa syarat, tetapi itu adalah potensi besar untuk pemulihan ekonomi kami. Utamanya para pelaku ekonomi ini, Bu Ema, tolong nanti disiapkan juga untuk bagaimana menyiapkan kawan-kawan yang nantinya pulang ke Jawa Tengah ini benar-benar mengenal UKM-UKM kita, mengenal produk-produk rumahan yang diolah oleh masyarakat kita itu kita kenalkan, sehingga nanti kalau pulang ke Jakarta tidak lagi membawa oleh-oleh yang sifatnya sudah menyenangkan, tetapi UKM-UKM ini kita kenalkan. Juga yang tidak sangat penting terkait para pelaku UKM kecil, jumlahnya di Jawa Tengah ini jumlahnya itu 65 juta unit usaha, sekitar 70% dari jumlah yang ada, yaitu bentuk makanan, minuman, dan yang lainnya, itu benar-benar menjadi market kita. Bapak Ibu yang kami hormati, selain itu bahwa yang perlu kami sampaikan adalah membangun ekosistem halal. Yang kedua, tadi sertifikat halalnya yang ada hubungannya dari hulunya tadi saya sampaikan, mulai dari LPH-nya harus ditaati betul, dan ini menjadi amanat undang-undang kita. Yang kedua adalah membangun ekosistem halal, yang ini memerlukan kolaborasi dan sinergi besar antara pemangku kepentingan halal. Pelaksanaan sertifikat halal tentu bagian dari jaminan produk halal. Yang ketiga perlu saya sampaikan adalah juga kerjasama internasional jaminan halal produk halal. Ini kami sempat bicara dengan beberapa stakeholder yang ada di Indonesia. Terus ini kalau nggak didorong cepat-cepat dari Indonesia untuk produk halal kita bisa diakui oleh beberapa negara, khawatirnya nanti produk kita ketika mau diekspor itu belum mendapatkan jaminan sertifikat halalnya. Nah ini yang menjadi peluang kita. Begitu juga ketika sertifikat halal dari beberapa negara harus kita rebut. Para penjamin produksi halal BPJBH ini juga harus tertantang untuk bagaimana mendapatkan pengakuan dari dunia sertifikat halalnya ini, dan ini bisa terrealisasi apabila kami dari pemerintah daerah itu benar-benar menseleksi dari dulu. Nanti hilirnya biar dari MUI sama Kementerian Agama yang berbicara apakah ini sudah halal betul apa belum. Tadi juga saya sampaikan, saya tanyakan Pak Ideologi, ternyata Kementerian Agama juga sama saya sampai saat ini harus konsultasi dengan MUI. Artinya kerjasama ini benar-benar akhirnya memunculkan produk-produk halal yang benar-benar terverifikasi dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak banyak yang perlu saya sampaikan, dan tentu kami berharap acara kali ini benar-benar bisa menginspirasi kita untuk menjadi wisata halal di Jawa Tengah yang benar-benar bisa kita langsung munculkan. Sertifikat penghargaan sertifikat halal dari pemerintah pusat terhadap Provinsi Jawa Tengah itu mana? Ini loh, makanannya kami cari. Ternyata itu bukan hanya di Jawa Tengah. Ketika saya ke NTT, ke NTB, ke Maluku, di beberapa daerah juga masih saya tanyakan, ternyata sama Bu Bupati, Pak Wakil, masih sama. Yaitu LPH-nya mereka belum ada yang bersertifikat halal. Nah ini harus kita dorong supaya pengalaman ini pengalaman pribadi lah. Ketika kami dari kawan-kawan para pelaku UKM yang ada di kabupaten kota minta tolong kepada saya, terus saya ingin
mendapatkan sertifikat halal nanti nggak bisa keluar. Kenapa nggak bisa keluar? Karena produk kami ada bahan dagingnya. Lalu di daerah kami belum ada FBH yang bersertifikat halal. Ketika kami ditanya dagingnya dari mana, lalu dijawabnya sebenarnya benar karena beliau ini adalah dari pondok pesantren. Kami dagingnya kami sembelih sendiri. Tapi kan dari pesantren ini nggak bisa dipertanggungjawabkan di sertifikat halal karena lembaganya nggak ada. Mungkin UI atau Kementerian Agama percaya dengan pesantren itu kalau bisa menyembelih dengan halal. Tetapi kan kepercayaan itu tidak bisa dimunculkan kalau tidak ada sertifikat halal. Maka disinilah kenapa kami di Jawa Tengah saat ini kita dorong betul untuk LPH itu memiliki kantor sertifikat halal, apalagi ditambah kalau nggak salah ketika kita pandemi COVID-19 ada himbauan anjuran kalau nantinya itu berkorban itu tidak boleh di rumah masing-masing, harus diserahkan ke LPH. Kalau LPH-nya nanti tidak memiliki sertifikat halal, bagaimana masyarakat kita nanti akan percaya terhadap LPH itu? Kalau tidak ada kepercayaan, bagaimana masyarakat nantinya yang berkorban itu maunya berkorban tapi ada aturan itu akhirnya nggak jadi korban? Ini juga akan terkendala lagi untuk pemulihan ekonomi karena kami terima kasih pada Basnas Provinsi Jawa Tengah ketika mau melakukan kurban itu sudah dipikirkan bukan hanya halalnya saja, tetapi bagaimana daging ini bisa disebar di 35 kabupaten kota, bahkan sampai dikirim ke luar Provinsi Jawa Tengah untuk bantuan kemanusiaan. Jadi Basnas kami Pak kalau kurban itu selain kurban juga dikemas rapi, dikaleng sehingga bahannya itu awet, bisa disebar kapanpun bahkan sampai keluar provinsi. Artinya ini kalau benar-benar terfikirkan kita bergerak bersama-sama, saya yakin potensi penanggulangan kemiskinan juga, penanggulangan ekonomi itu juga akan menjadi baik. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi langkah kita semua dan memperbaiki kinerja kita semua dalam hal penjaminan kehalalan terhadap masyarakat kita. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara rapat koordinasi tabligh hearing dan temu konsultasi pendampingan proses produk halal PPH dengan akselerasi 10 juta sertifikat halal dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional secara resmi dibuka dan dimulai. Sekian, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan kami teman dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata. Untuk itu kami persilahkan Kepala BPCBH untuk menuju batas waktu. Baik, penyerahan oleh Kepala BPCBH kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah. Cukup dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon bergabung kampus registrasi karena Kementerian Provinsi Jawa Tengah dan Ketua Basnas Provinsi Jawa Tengah. Ini foto bersama saya persilahkan kepada yang program KP, ada yang program dan sebagainya. Bahkan nanti akan pulang itu pasti dibawain oleh sehingga itu kalau kita sudah layak kayaknya
sekali produk yang kemudian dikembangkan. Tapi kemudian ada hal yang sesuatu yang harus kami simpulkan memang terkait SDPH. Jadi pemilik usaha itu UMK itu banyak sekali yang belum bisa atau belum tahu tentang perbuatan SDPH. Padahal ketika kita membuat sertifikat halal di sini harus melampirkan atau mengupload tentang SDPH. Kemarin setelah kami melakukan pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial itu, kemudian kami sedikit mempunyai rencana lembar-lembar yang urgent kita tinggal di PO. Kemudian kami berkunjung lagi untuk mendampingi, harapan kami itu sudah terisi. Tapi setelah kami kunjungan kedua, itu belum terisi sama sekali Pak. Mas, kami bingung, kami tidak tahu. Dan kemudian itulah salah satu menjadi kendala kami untuk percepatan penerbitan sertifikat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sepakat tadi dengan dari sahabat-sahabat produksi tentang lama untuk penerbitan sertifikat halal. Setelah kami mengajukan di bulan Oktober itu, Oktober-Desember, kami mengajukan periode yang pertama itu hanya sampai saat ini baru sampai STJ juga, surat tanda terima. Dan kemudian kami akan juga, soalnya UMK itu juga amat sangat penting. Soalnya mereka semuanya mengetahui tentang peluang pasar. Ketika produk mereka bisa masuk ke retail, kemudian jaringannya besar, kemudian peluang pemasarannya pun juga akan lebih besar. Dan kemudian kami berikan itu Bapak STTD, kemudian kami bawakan ke PU itu perlihatkan pada pemilik obat yang mau dimasuki. Ini tandanya berarti PU itu sudah melakukan proses untuk pengurusan sertifikat. Tinggal nanti sertifikatnya yang belum muncul. Itu yang kedua. Kemudian saya tambah sedikit tentang ini proses agak lama. Kemudian kita agak lama nanti kepercayaan para UMK itu akan muncul. Mas lalu ini sertifikatnya kalau muncul. Nah kemudian yang terakhir tentang PPH Pak. Jadi awal kami mengikuti pelatihan itu baru sekitar 15 atau sampai 20, kemudian koordinasinya mudah. Tapi setelah berlanjut banyak sekali PPH, kemudian kita koordinasinya pun juga semakin sulit, soalnya kita tidak tahu siapa. Dan kami berharap di tingkatan bawah itu nanti PPH ini bisa satu kata, bisa satu koordinasi. Dan nanti pemetaan di wilayah masing-masing itu lebih tepat sasaran. Kecamatan ini yang kita mesti ada dan C, seterusnya kemudian kecamatan ini dan sebagainya. Mungkin itu Bapak, terima kasih atas waktu yang kami berikan kepada kami. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima penasihat dan monggo kami mohon pada Pak Menkes karena Bapak ini nanti jam 12 ada acara lain. Terima kasih. Iya, betul. Kayaknya sih banyak kan pertanyaannya kepada Pak Akil tentang proses mayoritas palsu dari UKM dan yang menyampaikan. Cuma saya mengomentari yang dari musik yang menanyakan tentang satuan UKM yang satu media. Saya mohon informasi dari informasi yang dari mana, karena selama ini nampaknya UKM di saya yang menangani UKM untuk dibuat satu M untuk UKM itu belum ada. Tapi kalau secara akumulatif mungkin sudah disusun satu M, karena kalau satu M dengan jumlah 400.000 UKM kita ada sebenarnya kita sudah melakukan data karena data ada 2 juta sebenarnya Pak. Nah, dan kemudian populasi dari kasih yang melakukan pendataan itu. Nah, yang jelas pertama UKM kita lakukan bentuk bantuan sosial atau bantuan yang sifatnya hibah atau bansos. Untuk yang bantuan program tentunya dengan list yang ada di masing-masing program.
Sementara seperti misalnya yang kaitannya dengan bantuan sertifikasi mungkin oleh IKN ada yang beberapa kami. Kemudian di luar setelahnya program kita juga melakukan juga sebagai bisa berupa ataupun bentuk alat. Nah itu alat kami menggunakan bantuan pada IKN tentunya dalam proses pengajuan proposal dan sebagainya termasuk contohnya kebutuhan. Jadi kalau yang satu yang IKN saya sudah tahu sampai bisa mendapatkan itu PIRT ini kemudian mungkin yang kaitannya dengan BIRT yang lama biasanya itu juga tergantung dari lokasi di sini yang masih bisa karyawan karena satu mungkin bisa menjawab yang kaitannya dari BIRT dan sebagainya. Untuk naik panitia naik di BIRT kan itu menunggu misalkan olahan makanan itu tidak kurang maksimal minimal 7 iya bila syaratnya masih sertifikasi namanya tahun ini bahkan tahun ini 500 UKM sudah kapan bisnis itu sudah habis selesai. udah residera paling cepat juga Untuk urusan sertifikasi selesai kalau komponen mbak kita kami mengajukan tuh 20 itu ya kemarin saya datang program studi itu juga hanya tanpa PNT bisa, ini banyak masalahnya dari berat. Seandainya tanpa PNT, kemudian produk tersebut sudah ada, terus diracuni, tanggung jawab siapa? Karena kalau ada PNT, dan bisa Kak Isu jauh ya halal tuh harus PRT malah Depom malah masuk jadi memang kalau PNT sudah bisa tidak harus PNT daripada nahan-nahan sakit kita harus sana banyak bu ini tuh banyak surat sedang dalam proses bisa untuk dasar urusan sertifikasi kami tak tinggal di sini salam kami harus PNT sejak dulu kami tahun 2000 kita harganya nanti malah jabatannya terima kasih. Mungkin saya mulai dari tanggapan yang terakhir ya. Nanti saya bisa dibantu oleh Pak Mas Menteri ini dalam usaha sertifikasi dan sertifikasi. Memang kita ini serba salah. Daerah yang mau cepat ini memang tidak mudah, memang belum bisa. Waktu persyaratan sertifikasi halal ini kami banyak syarat-syarat, izin edar, PIRT, ada NIP, ada macam-macam, banyak sekali itu. Tapi OSS itu enggak penuh Pak, misi-misi di BKPN itu. Sehingga banyak pelaku usaha yang komplain. Bagaimana kami mau data? Karena ini urusannya lama, ini urusannya panjang, ini banyak sekali yang termasuk koordinasi dengan BKPN. Akhirnya untuk memberi kemudahan kepada pelaku usaha terdaftar OSS yang terintegrasi dengan BPJPH dengan Siakal, maka kita mengubah sehingga sampai yang lain tinggal pakai NIP saja. yang belum berawang dulu. Tapi setelah NIP saja, lonjakannya cukup besar karena pelaku usaha mau itu yang masuk di OSS. Nah ini mungkin jadi pekerjaan
sinerginya di situ saya kira kita perlu bersama-sama. Itu kami sudah mendeteksi ada itu juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Jadi itu kita coba cari solusi yang tepat seperti apa. Karena pelaku usaha ini juga menunggu. Kalau ini ada lalu yang berikutnya ini perlu kami menginformasikan bahwa ya sekaligus saya menjawab sekalian proses sertifikasi halal ini melibatkan 3 aktor. Dan nanti yang membedakan antara ketetapan halal dan aktor yang pertama adalah BPJPH, kedua LPH, ketiga BPJPH memiliki kewenangan di wilayah administratif, kemudian LPH lembaga pengurusan halal yang dikenal yang sudah bekerja dan ini supaya Indonesia dan Surindo itu adalah lembaga pemeriksa halal. Lembaga pemeriksa halal ini ada tenaga ahli di situ yang disebut dengan auditor halal. Auditor halal ini pekerjaannya memeriksa dan menguji produk. Kalau diperiksa selesai cukup, kalau tidak selesai diperiksa dibawa ke lab, diuji lab. Nanti halal atau tidak halal kalau ketahuan dalam perspektif saintifik. Jadi LPH itu adalah scientific judgment. Kemudian selesai dari situ dibawa dikirim ke MUI. MUI mengeluarkan fatwa halal melalui sidang komisi yang disebut dengan KH, ketetapan halal. Selesai di MUI diserahkan ke BPJPH. Atas dasar KH itu dikeluarkanlah SH. Jadi beda, KH itu wilayahnya Majelis Ulama Indonesia, karena otoritatif bidang agama itu adalah MUI. Wilayah BPJPH adalah administratif, maka sertifikasi halalnya keluar oleh BPJPH. Ini adalah siklus yang terjadi menurut Undang-Undang 33 2014 yang baru. Beda dengan sebelumnya, itu otoritas tunggal oleh ada rambu-rambunya ya, ada. Tapi dulu LPH-nya cuma 1, MUI dan LPPOM Indonesia. Itu yang membedakan dengan aturan baru kita. Jadi tidak bisa misalnya KH itu sudah cukup dipandang oleh pelaku usaha. Itu proses yang belum selesai. Jangan sampai pelaku usaha menganggap KH itu sudah sertifikat. Belum. Walaupun sudah ditetapkan halal, belum selesai Bapak Ibu. Masih ada 1 tahap lagi yaitu sertifikat halal. Nah makanya untuk memudahkan pelaku usaha kita melakukan pelayanan berbasis elektronik, digitalisasi dan integrasi. Kita antar BPJPH dengan semua LPH. LPH sekarang sudah nambah 9, 8 sudah testing integrasi sama kita sudah berhasil. Jadi kalau ada LPH baru selain saya pikir nggak bisa cukup 15-20 menit. Karena dengan OSS RBA ini Bapak Ibu sekalian itu kan paradigmanya kan berbeda banget dengan yang OSS 1.0 sampai 1.1 beda banget. Sekarang ini semuanya adalah berbasis akun dari Bapak Ibu sekalian. Sehingga tadi bahasanya adalah literasi digital. Itu menjadi sebuah keniscayaan. Bahwa kemudian pelaku usaha itu karena kemampuan penguasaan teknologi informasinya kurang, dibutuhkan pendamping kayak ini. Berarti pendampingnya juga harus mumpuni. Pendampingnya juga harus menguasai. Tidak hanya sekedar menguasai bagaimana mengakses sistem itu, tetapi juga menguasai definisi operasional yang ada di situ. Karena kita juga tidak mudah untuk mengakses EDB seperti apa, mengakses si halal juga seperti apa kan tidak. Apalagi nanti ERP dan lain sebagainya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian sebagai mumpung kalimat ya.
Kalau tadi kan disampaikan ada berapa ratus ribu ya secara nasional ya. Nasional tadi disampaikan ada berapa ini tadi? 452.000 ya. 452.262 data yang ditarik pada tanggal 7 Maret 2022 dari dari Kementerian Koperasi. Kalau data yang kami miliki SIMIKA, Sistem Informasi Investasi untuk usaha mikro kecil. Tahun 2020 kami catat ini sudah ada NIP loh. Tahun 2020 itu ada 381.596 dengan total investasi atau modal usaha sebesar kurang lebih 5,7 triliun. Ini 2020. 2021 itu ada 271.758 dengan nilai investasi 7,8 triliun. Berarti berapa nih Bapak Ibu? 381 dengan 271 itu pelaku usaha semua mikro. Tapi memang ada. Kalau sebelumnya di 2030 mikro itu hitungannya modal usahanya di bawah 500 juta. Dengan adanya PP 7 2021 meningkat menjadi 1M. Mikro kecilnya sampai dengan 5M. Produksi pangan olahan industri rumah tangga atau SPP ya sama ya singkatannya, tapi yang pertama adalah sertifikat produksi yang sekarang dibilang sebagai sertifikasi pembunuhan. Jadi untuk bisa mendapatkan SPP PIRT kita sudah beranjak setelah yang PP 05 bahwa seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala DPPTSP, seharusnya untuk tingkat risiko perizinan rendah itu hanya terbit yang dibutuhkan adalah NIB yang sudah berlaku sebagai sertifikat standar. Tetapi karena ada ketentuan yang tadi bahwa untuk sektor obat dan makanan ini mensyaratkan untuk keamanan pangannya yang berupa SPP PIRT, sehingga ini selain NIB diperlukan juga sertifikat standar tadi pemenuhan komitmen tadi. Tetapi untuk yang ini bentuknya adalah self declare. Ya. Ini ruang lingkupnya adalah KPLI, yaitu perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha tunggu. Standar perizinannya terdapat dalam Peraturan Balai POM Nomor 10 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan program pada penyelenggaraan perizinan berusaha berisiko sektor dan makanan. Kemudian standar lainnya itu ada beberapa hal yang harus diikuti nanti terkait dengan self declare yang harus dibuat. Si Ijun Panjania. SABP Sarjana Anak Goib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh MC bahwa Provinsi Jawa Tengah melalui Pemprov dan Pemkab juga Pemprov akan menyatakan komitmen untuk mendukung pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal ini agar kita semakin kuat, semakin semangat. Saya meminta untuk Bapak Ibu sekalian mengikuti apa yang saya ucapkan dan kita bersama-sama. Kalau saya sampaikan Jawa Tengah dengan menopal ini, Jawa Tengah, Bapak Ibu jawab dengan halal. Itu ya? Ya. Yang kedua, kalau saya yang kedua ini
kriteria untuk produk halal, Bapak Ibu jawab dengan milik kita, milik kita, milik kita. Oke? Sambil tepuk dadanya biar mantap. Oke? Jawa Tengah. Produk halal. Milik kita, milik kita, milik kita. Ini sudah semangat atau belum? Agar semakin kuat lagi, saya ulang satu kali lagi. Jawa Tengah. Produk halal. Milik kita, milik kita, milik kita. Terima kasih. Jangan belum. Oh ya. Mulai tadi bukan boleh berdiri sebentar aja, tidak duduk lagi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mencatat semua yang disampaikan oleh mulai dari Wakil Gubernur tadi, Ustadz Yasin, Maimun Zubair, sampai terakhir dari yang disampaikan oleh Ibu Kepala DPNPDSP. Ini mitra kami, Pak. Sengaja kita ke provinsi-provinsi, ini sudah ke-8 nih. Provinsi ke-8 yang kami hadiri, mulai dari Kepulauan Riau, Kalbar, Sumatera Barat, terakhir kemarin Bengkulu, ya yang ini yang ke-8, dan kita akan terus dalam waktu puasa ini terus, pokoknya nggak ada waktu. BPJPH akan sowan silaturahim dalam rangka mengkoordinasikan dan juga akselerasi 10 juta sertifikasi halal ini, dan alhamdulillah di berbagai provinsi mendapatkan sambutan luar biasa, komitmen-komitmen seperti tadi juga yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah melalui Pak Wagub, dan komitmen Bapak Ibu sekalian dari pemerintah kabupaten kota tadi yang sudah disampaikan komitmennya, nanti bisa dilakukan untuk akselerasi lebih lanjut. Catatan-catatan tadi dari OSS, dari BIRT, dan ini masih banyak lagi, Kemenko UKM, karena belum cukup saja. Kalau Bapak Ibu ada waktu satu hari, sangat senang sekali, kan? Satu hari penuh itu ada Dinkop UKM yang belum kami undang. Dari kawan-kawan Dinas POM juga belum kami libatkan. Memang ada di beberapa bagian Pemprov ini yang kami bersama-sama. Karena ada PLUT di Dinkop itu, dan di Jawa Tengah ini PLUT pelayanan untuk UMK terpadu itu di situ juga ada pendamping UMK yang sangat potensial untuk kami bersama-sama gandeng, dan barusan bersama-sama dengan Kemenko Perekonomian BPK dan bersama juga dengan 3 kementerian lembaga sedang berkoordinasi untuk mendorong PLUT ini sebagai bagian dari pendamping proses produk halal yang disinergikan dengan BPJPH. Alhamdulillah barusan saya sambil pantau, sambil mengikuti di sini sambil memantau rapat yang ada di Kemenko Perekonomian, dan alhamdulillah sudah dicapai sepakat untuk masing-masing PLUT di 74 PLUT seluruh Indonesia akan bersama-sama dengan koordinasi Kemenko Perekonomian. Nah, catatan saya berikutnya yang tadi disampaikan bahwa sudah ada perkembangan baik berizin-izin yang terkait izin edar yang itu merupakan bagian tak terpisahkan dari pemberdayaan UMK. Perizinan tunggal tadi yang disampaikan Ibu Kepala Bu Ratna memastikan bahwa NIB dan sertifikat yang diperoleh UMK, dan ini kaitan dengan sertifikat halal itu di antara perizinan yang terintegrasi, termasuk izin yang sekarang sudah jauh berkembang. Kalau tahun lalu mungkin ada lama prosesnya, waktunya nggak jelas dan seterusnya. Iya, tapi ini sudah ada perkembangan. Kami sama soal datang ke BKPM, kami datang ke BPOM untuk tadi mendorong agar ini terintegrasi dan itu. Yang bilang tadi melalui Ibu perwakilan dari Dinkes sudah menyampaikan bahwa PP SPPIRT itu adalah bagian dari izin edar, dan karenanya ini kita integrasikan dengan sertifikasi halal yang itu juga akan memastikan bahwa apa yang sudah dijadikan syarat-syarat dari BPOM, ada JPPOB untuk
pangan olahan itu menjadi bagian dari standar yang ditetapkan di halal. Jadi kalau sudah mendapatkan izin-izin yang lainnya itu akan memuluskan untuk layanan yang lainnya. Dari inilah dari pemerintah kita memang harus bersatu bersinergi, meski tetap saja ada halangan teknis dan non teknis yang dirasakan bersama-sama. Tapi proses untuk menuju perbaikan itu menjadi komitmen bersama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih pada para bupati, wali kota yang telah hadir di rapat koordinasi public hearing dan sekali temu konsultasi ini. Kami memang ingin mendengarkan sesuai dengan nama, dengar pendapat, tapi bukan dengar pendapatan. Kalau sudah ada pendapatan ini sudah dengar pendapat. Ya, ini memang dengar pendapat gitu, dan kemudian temu konsultasi agar kami mendapatkan insight yang lebih banyak masalah-masalah yang terkait di Jawa Tengah, termasuk pelaksanaan sertifikasi halal tadi yang disampaikan oleh para pendamping PPH, di mana kami harus mengkoordinasikan dengan aktor-aktor yang sangat aktor lagalnya itu banyak, jadi tidak tunggal. Ini yang menyebabkan kadang-kadang hambatan-hambatan non teknis itu masih terjadi. Dan akhirnya pada kawan-kawan dari Satgas Halal yang sebutkan di kantor wilayah Kementerian Agama, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Oh ya, saya lupa menyapa dari seluruh peserta yang hadir secara daring. Ini tadi kok nggak mendapatkan, saya tadi nunggu ini kok nggak ada yang bicara gitu, saya sekali. Ya, padahal mereka insya Allah punya pendapat yang banyak dan juga pendapatan juga yang banyak. Itu tapi kami mohon maaf, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua yang hadir langsung maupun yang melalui daring. Ini bentuk dari penguatan terhadap peran-peran yang dilakukan untuk menjamin bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Tadi kurang sedikit masuknya Bu Ratna ya. Jadi bukan hanya yang beredar dan diperdagangkan, tapi masuk juga. Yang masuk dari luar negeri ke sini juga wajib bersertifikat halal. Dan sekarang sudah banjir ke BPPH untuk proses sertifikasi halal dari perusahaan-perusahaan luar negeri. Nah, kalau tidak ada informasi sekali bahwa banjir produk-produk yang akan masuk ke pasar-pasar di Indonesia, kalau tidak diimbangi dengan penguatan pada produk-produk yang kita miliki, maka kita akan kalah saing. Sekali lagi, atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir, dan dalam rapat koordinasi ini kami menyampaikan salam dan sinergi serta kolaborasi yang lebih kuat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian ini adalah bagian dari kehidupan yang kita laksanakan. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormati Bapak Dr. Haji Mas Tuki Ma'adi, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPPH Kementerian Agama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentu waktu yang hanya singkat tidak cukup bagi kita untuk dapat memahami dan mengetahui berbagai hal tentang sertifikasi halal dan layanan jaminan produk halal di BPJPH Kementerian Agama. Tetapi paling tidak, dengan pertemuan yang singkat ini kita dapat memahami adanya program akselerasi 10 juta sertifikasi halal bagi UMK yang harus kita dukung dan capai bersama dalam rangka menjamin kepada konsumen akan ketersediaan produk-produk halal untuk masyarakat Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kita, baik yang telah hadir dalam luring maupun daring secara virtual pada kesempatan hari ini. Dan sekali lagi kami ucapkan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebelum kami akhiri, kami mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum menyelesaikan administrasi bisa menghubungi teman-teman di depan pintu masuk gedung ini. Dan setelah acara ini panitia telah menyediakan makan siang. Bapak Ibu silakan menikmati hidangan makan siang. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tak minta